dengan memperbanyak sedekah. Kalau misalnya miskin, yang disedekahkan tidak ada, apa ada gantinya, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini curhat lagi nih. Dia udah bingung nih, apa semuanya mau disedekain, apa yang gue sedekahin gitu. Di mana-mana Bang Ali, orang miskin senang curhat. Oh gitu. Maaf ya, bercanda. As-shadaqatu tajlibur rizq wa tadfa'ul bala. Kata Rasul, sedekah itu mengundang rezeki. Betul. Dan menghalangi kita dari bala dan musibah. Ustadz, kita nggak punya duit untuk bersedekah. Emang sedekah itu hanya harus uang? Senyuman kita adalah sedekah. Cuman hati-hati, jangan senyum sendirian. Mesti ada orang. Gila. Mungkin tetangga bilang, kesian ya, udah susah miskin, gila lagi. Jangan. Hidup lagi. Hidup lagi. Nah, memindahkan sesuatu yang dapat menghalangi orang dari bahaya itu sedekah. Mindahin beling, mindahin pot bunga. Ya, maksudnya? Jangan, mindahin pot bunga tetangga. Mindahin berangkas orang. Nah, itu nggak boleh tuh, mindahin mobil orang, jangan ya. Ini ada tetangga saya, ada beling pecah di halamannya, dia pindahin ke jalan. Oh, begitu Bang Ali? Iya, kan sedekah. Kan mindahin beling. Loh, bukan begitu maksudnya, dari jalan pindahin ke rumahnya. Oh, terbalik. Itu masalah juga. Pindahin ke tempat sampah. Ada duri, begitu dipindahkan, itu sedekah. Nyelamatin orang dari bahaya, sedekah. Senyum kepada orang, sedekah. Kemudian mengucapkan salam kepada tetangga, sedekah. Jadi banyak sedekah yang bisa dilakukan oleh setiap muslim. Dengan kekayaan lewat hartanya, dengan kemiskinan lewat senyumannya. Nah, Bu, tadi tuh nggak punya apa-apa, assalamualaikum, temu orang salam aja semuanya ya. Sedekah dia senyum. Ini ngomong masalah senyum. Berarti kan orang yang senyum sendirian orang gila. Ciri-ciri orang gila biasanya taplak jadi kerudung. Maksudnya kagak ada. Nggak ada. Ini Itu seragam, itu seragam. Ini saya pikir topo ini. Tapi yang jelas, Ibu, halo. Yang jelas Al-Quran itu mengajarkan ciri-ciri orang yang bertakwa apa? Bu'iddat lil muttaqin, bagaimana? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi yang namanya berinfak itu tidak hanya ketika kita kaya. Ketika kita miskin pun kita harus bisa berinfak, betul kan Bu ya? Berinfak, makanya beda infak sama sodako apa? Sodako itu bisa senyum, tapi kalau infak itu dengan materi Bu. Nah, beda infak dan sodako. Begitu Ibu-ibu. Oke, baik, selanjutnya ada yang tanya lagi masalah ini. Saya persilakan orang-orang kaya dan orang miskin yang bertanya. Ya, sebelah mana? Oh ya, silakan Diri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ermina. Katanya kaya dan miskin itu sama-sama ujian dari Allah. Dan menurut hadis Nabi itu penghuni neraka itu kebanyakan orang kaya. Jadi apakah kita lebih baik diuji dari orang miskin? Terima kasih Ustaz. Menghuni apa Bu tadi? Menghuni neraka. Menghuni neraka orang kaya. Untung gua miskin. Terima kasih. Jangan diaminin Bu ya. Iya, silakan. Ada 4 kelompok manusia menurut Imam Ghazali. Yang pertama, dia bahagia di dunia dan di akhirat. Dunianya, apa yang orang nggak punya, dia punya. Apa yang dia inginkan, bisa dibeli. Tapi ibadahnya rajin, sholatnya rajin, sedekahnya juga rajin. Maka insya Allah bisa dipastikan mudah-mudahan dia besok masuk ke dalam surganya Allah. Kelompok yang kedua, orang yang hidup di dunianya bahagia, tapi di akhiratnya susah. Duit banyak, tapi bukan untuk sedekah. Lihat orang miskin, kabur, lari, ngibrit, karena nggak mau uangnya keluar. Ada orang minta sumbangan, anak suruh ngebohong. Bilangin. Gua lu kagak ada, lagi keluar, lagi pergi ya. Nah, itu orang yang punya uang banyak, kekayaan harta berlimpah, tapi tidak untuk Allah. Maka insya Allah, nauzubillah min zalik tapi ya. Nah, cuman khawatir juga gitu. Di akhiratnya bakalan sengsara. Nah, yang ketiga, dunianya sengsara, tapi akhiratnya bahagia. Hidup susah, hujan kebocoran, kredit kadang kagak kebayar, tapi sholatnya rajin, puasanya rajin. Kenapa dia rajin puasa? Kagak ada yang dimakan. Insya Allah nih yang ibadahnya rajin, ntar di sorga dikasih istana, dikasih bidadari, buat suami-suami 40 bidadari.
buat Ustadz 100 bidadari. Ya kan saya ngajak, ya Ustadz yang ngajak berapa? 100 bidadari. Ibu-ibu jadi ratunya bidadari. Waduh. Oke, Ustaz. Nah, jadi kesimpulannya dari menikmati musibah ini apa, Ustaz? Kesimpulan dari menikmati musibah ini, yang pertama, syukuri setiap apa yang Allah berikan. Bersyukur terhadap nikmat itu mah biasa. Tapi bersyukur ketika dapat musibah, itu yang TOP BGT. Itu yang luar biasa. Jarang kan ada orang dapat musibah lalu dia bersyukur. Emang bisa, Ustadz? Bisa banget. Caranya bagaimana? Tadi tuh di awal udah kita sebutkan. Lihat orang yang lebih susah, lebih menderita daripada kita. Maka insya Allah, Bang Aldi dan pemirsa semuanya, kita akan merasa Allah sayang banget sama kita. Allah cinta sekali sama kita. Dan Allah sangat peduli kepada kita. Karena nasib kita masih lebih baik, lebih bagus dibandingkan orang-orang yang mungkin dalam kacamata zahir lebih susah dan menderita daripada kita. Amin, insya Allah. Baik. Musibah apapun yang dititipkan, diberikan oleh Allah kepada kita, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini prinsip platform paling mendasar. Prinsip hidup adalah segala sesuatu milik Allah, dan pada akhirnya segala sesuatu apapun akan kembali hanya kepada Allah. Jadi juga untuk para pemirsa, inilah ghadul hayat, tujuan hidup. Segalanya hanya Allah. Gitu. Kokolim? Musibah adalah masalah. Betul nggak, Bu? Musibah adalah masalah. Setiap orang yang hidup pasti punya masalah. Ketika orang hidup nggak punya masalah, maka dia tidak ubahnya seperti saudara-saudara kita, maaf, yang sedang berada di rumah sakit jiwa. Nggak punya masalah loh, Bu. Nah, mau jadi presiden, nggak jadi masalah. Mau berbusana, nggak berbusana, nggak jadi masalah. Jadi, justru orang yang punya masalah, itulah orang yang bermasalah. Karena itu, jadikanlah masalah untuk hidup, bukan hidup untuk buat masalah. Subhanallah. Banyak sekali ilmu ya. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Pagi hari ini luar biasa, banyak sekali ilmu yang kita dapat, dan sampai jumpa lagi di esok hari di acara. Assalamualaikum Ustaz.